Salam damai Indonesia. Jumpa lagi sama Awi. Hari ini kita mau coba bahas atau share tentang fenomena bantuan mendadak. Apa itu? Namanya hutang atau membeli sesuatu dengan cara kredit. Legal sih dengan cara kredit, boleh-boleh aja, tapi pastiin barang yang lu beli, pertama barang yang lu perluin, kedua barang itu legal, bukan selundupan atau barang berbahaya atau barang-barang yang dilarang. Yang ketiga, pastiin lu mampu bayar, meskipun kredit namanya utang mesti dibayar. Yang kelima apa yang keempat? Ya pokoknya yang berikutnya deh. Pastiin juga lu tahu siapa penjualnya atau orang yang memberikan utang. Karena hari-hari ini banyak orang terjerat utang karena pandai ngutang tapi nggak pandai membayar. Oke, gue ada cerita sedikit. Beberapa temen sempat tertipu soal tawar-menawar barang. Hari-hari ini nih banyak orang menawarkan barang dengan dengan iming-iming murah gitu loh. Padahal barang tersebut lagi banyak diperluin orang dan harga di pasaran kalau kita sengaja beli mahal meskipun per piece-nya. Tapi karena ada orang-orang yang BU dan juga ada orang-orang yang memang serakah. Kenapa gue bilang serakah? Sekarang gini deh. Memang benar sih kita butuh duit dan kita emang butuh duit yang nggak sedikit. Tetapi sebenarnya duit yang banyak itu lu mau pakai buat apa? Ya kan? Dan kebanyakan kalau kita punya duit banyak, nggak jauh-jauh deh. Buntut-buntutnya hanya untuk pemuas diri. Kenapa? Coba pikirkan benda apa saja yang lu beli, yang akhirnya lu baru sadar benda itu ternyata buat pemuas diri. Coba deh, lu punya handphone bagus, merek bagus, barang mahal. Terus yang lu pakai sebenarnya bukan fungsinya, tapi lebih kepada pamornya, gengsinya, ya nggak sih? Gitu loh. Tapi ya itu sah-sah aja. Seperti yang gue bilang kemarin, sah-sah aja. Lu mau beli apapun dengan harga yang mahal, selama lu punya duit, monggo. Tapi kalau emang lu nggak mampu, ya jangan dipaksain, ya nggak sih? Bukan jadi sesuatu yang menyenangkan, malah bisa jadi sesuatu yang justru ngerugiin lu, gitu, jalanin hidup, ya nggak? Emang lu enak kalau hidup dalam gunjingan orang? Atau gini, peduli amat, kuping gua nggak mau tuh denger yang begitu. Tapi pada dasarnya dengan lu berkata gitu, lu sebenarnya dengar. Nah, gitu loh. Gini, gua ada cerita temen gua itu pernah ditawarkan kemarin nih waktu pas zaman baru COVID-19, orang jual yang namanya hand sanitizer, jual yang namanya tisu basah, jual yang namanya masker dan lain sebagainya. Itu kan lagi booming-boomingnya dan mahalnya nggak kira-kira. Pernah ada orang jual satu kotak 200.000 sampai 300.000. Nah terus nih temen gua sempat ketipu begini. Sebenarnya dia nggak ketipu, dia pintar, dia nggak ketipu, tapi hampir ketipu, gitu loh. Ketika ada orang menawarkan barang berupa masker, terus dia kasih masker 1.000 kotak dengan harga satuannya jatuhnya cuma nggak nyampe cuma 120.000, sedangkan pasarannya ketika itu satu kotak bisa mencapai 200 sampai 300.000. Lu bayangkan, taruh yang 200.000 aja, kalau dia jual dengan modal 120, dia masih untung satu kotak 80.000. Tetapi dia berpikir ulang, apakah mungkin orang menjual barang dengan murah kepada orang yang lainnya yang juga sama-sama pedagang, lalu tidak ada maksud untuk menipu? Gini deh, begini, pemikirannya begini. Kalau ada orang menawarkan barang dengan harga yang murah, padahal barang itu di pasaran cukup mahal, gue udah pastiin orang itu nipu. Kenapa nipu? Karena mana ada dia mau jual harga barang lebih murah di pasaran, padahal dia bisa jual dengan harga yang sama di pasaran. Gitu loh logikanya. Gue pernah punya temen
Bahkan sampai hari ini gue masih temenan sama dia. Bisa dibilang teman baik deh, teman ngobrol gue. Lu tahu, dia pernah baca ada satu pengumuman di Facebook. Pengumumannya begini, dijual rumah gratis. Nah, lu kebayang gak sih kalimat gratis, rumah gratis? Gak mungkin dong gak menarik orang untuk lihat, gak menarik orang buat nanya. Dan buntutnya apa? Ketika ditanya, orang itu bilangnya apa? Mana ada bos, rumah gratis. Sedangkan udah terang tulisannya, dijual rumah gratis. Ya namanya orang penasaran, boleh dong nanya. Tapi jawabannya apa? Mana ada bos, rumah gratis. Nah iyalah, bener dia bilang mana ada rumah gratis. Zaman begini kalau ada rumah gratis, buat apa dia jual? Dia tempatin aja sendiri. Iya dong, gitu loh. Nah maksud gue gini, lu mesti hati-hati. Boleh, berbisnis itu baik, bagus, tapi jangan sampai lu ketepu. Lu pakai akal sehat deh, lu akal sehat. Lu pakai logika deh. Kalau lu pakai logika lu yang pinter, yang jalan, gua jamin lu akan sedikit sekali kemungkinan bisa tertipu. Karena yang namanya orang sales, gua bukan jelek-jelekin, gua justru mau ngebanggain. Orang sales itu dia pada pinter berdagang. Dengan segala macam trik dia bisa lakukan. Bukan tipu-tipu, trik ya. Sama seperti kalau kita main sulap, bukan tipu-tipu, itu trik. Jadi orang yang bekerja sebagai sales, dia mesti punya banyak trik untuk menawarkan produk dia supaya si calon pembeli tertarik. Sama kayak kita nonton iklan di TV. Sekarang gini, ada satu produk kecantikan. Lalu bintangnya yang sudah cantik, yang masih muda, yang kulitnya masih bagus. Coba, berani nggak kalau tuh produk dia iklanin nenek-nenek yang pakai tuh produk, lalu setelah dia pakai tuh produk dalam waktu tertentu, produknya itu bermanfaat buat nenek-nenek tadi, kulitnya jadi lentur lagi, nggak keriput, gue jamin nggak, gitu loh. Tapi ya itulah pasar, itulah cara orang untuk meyakinkan si calon pembeli. Soal nanti si calon pembeli teryakini atau tidak, itu kembali ke si calon pembelinya. Intinya produknya sudah diperkenalkan bahwa produk itu baik, produk itu bagus, produk itu unggulan, produk itu bisa membuat apa yang lu harapkan, lu pengen lu impiin supaya kulit lu jadi bagus, jadi cantik, jadi semok, jadi empoy gitu ya istilahnya, jadi menarik. Itu udah begitu urutan caranya gitu loh. Ya, jadi bukannya menipu, enggak. Gua nggak mau bilang, dan gua memang tidak pernah bilang kalau sales itu pandai menipu. Enggak. Yang pasti mereka itu pinter dan mereka punya banyak trik untuk supaya calon pembeli mau beli produk yang dia pasarkan, yang dia jual, gitu loh. Soal dianya sendiri pakai atau tidak, kita nggak tahu, gitu loh. Makanya hati-hati. Semua produk yang dijual pasti ada baiknya. Ada, nggak mungkin nggak. Apalagi kalau sudah lewat BP POM, udah lewat pengujian dan segala macam oleh badan yang memang diakui pemerintah, yang resmi, yang legal. Gue yakin produk itu pasti udah ada penelitiannya dan sudah dinyatakan boleh dipergunakan oleh umum, oleh masyarakat luas. Tetapi kembali lagi, jangan mudah ketipu. Kenapa? Karena trik-trik seperti itu yang meyakinkan si calon pembeli sudah banyak kali memakan korban, yaitu apa? Duit itu menggelontor, tapi barang yang lu beli tidak lu terima. Kemarin gue sempat singgung soal Tessa Kaunang yang dia beli sepeda, ya kan? Cuma gara-gara kena diskon 50 sekian persen, akhirnya cuma bayar setengahnya dari harga 50 sekian juta. Yang terjadi adalah sepeda yang dia tunggu tidak dia terima, tapi uang yang sudah dia kirim tidak bisa dia terima balik. Karena apa? Dia ditransfer, gitu loh. Kenapa? Karena dia juga mengakui bahwa si penjualnya ini pinter banget. Bahkan tidak ada tuh kelihatan bakal menipu gitu loh. Nah ini mesti hati-hati. Siapapun lu mau orang yang pinter, lu orang yang kurang pinter, lu orang yang punya ataupun orang yang belum punya, gue pastiin kalau lu nggak hati-hati, kalau lu nggak tambah pengetahuan lu, kalau lu nggak coba untuk meneliti lebih dulu, lu bisa ketipu. Zaman begini, siapa sih orang yang nggak butuh duit, butuh uang, BU? Siapa yang nggak butuh? Oh enggak, gue nggak butuh duit, gue butuhnya makan. Iya, lu beli makan pakai apa? Pakai tenaga? Apa terus-terusan pakai tenaga? Enggak dong, pasti lu butuh duit, gitu loh. Tapi bukan berarti lu diperbudak sama duit. Dan produk-produk yang dijual, lu pastiin bener-bener produk itu lu butuh. Kalau kagak, ngapain lu paksain punya? Buat gengsi doang.
buat biar dilihat orang lu punya gitu. Terus lu dipuji, dia akuin, dia orang kaya, dia punya banyak duit, dia tuh bisa beli itu, tahu gitu loh. Atau mungkin lu seneng kalau bikin orang jadi jealous, iri, lu bisa punya orang lain nggak punya gitu. Jangan gitu dong, jangan begitu dong, jangan begitu, ya nggak? Gitu loh. Jadi agan-agan pada kalau lu mau beli produk pastiin pertama supaya lu nggak ketipu. Pertama pastiin barang itu lu butuh, ya. Bener-bener lu butuhin, nggak cuma buat gengsi, nggak cuma buat jago-jagoan, bisa-bisaan, punya-punyaan. Kedua, lu mesti tahu itu harga barang di pasaran berapa. Kalau ada orang ngasih harga jauh dari pasaran, yang nggak make sense, yang nggak masuk di akal, yang nggak masuk logika lu, gitu loh, jangan lu beli. Udah pasti tepu. Mungkin barangnya bener ada, terkirim ke rumah lu, tapi gue pastiin lu pasti ketepu. Bisa jadi gini, barangnya pasti ada yang cacat, ya, ada yang rusak, atau malahan nggak sesuai dengan spesifikasi yang dikasih, gitu loh. Buntut-buntutnya lu merasa tertipu, lu rugi, padahal lu nggak baca dulu. Gue pernah dapat informasi soal handphone. Ada handphone yang mirip dengan merek-merek beneran, bahkan dia jual dengan tulisan merek tertentu yang terkenal dan mahal. Tapi lu mesti lihat, apakah dia barang rekondisi, apakah dia barang imitasi, itu tercantum. Makanya gini, ketika lu beli produk, lu mesti pastikan baca keterangannya sebaik-baiknya. Karena ada penjual yang jujur, yang memang menjual produk tidak bermerek, tapi pakai merek abal-abal, merek yang bagus, tapi sebenarnya produknya bukan produk merek tertentu itu, tapi dia kasih keterangan di keterangannya. Ini barang apa, bikinan dari mana, misalkan dari Batam, gitu ya. Terus dia refurbish atau tidak, atau dia barang second bukan, atau yang bla 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 segala macam, itu lu baca. Kalau lu nggak baca, lu akhirnya ketipu. Lu pikir emang sih fisiknya sama, plek sama. Bahkan ketika dia start juga tampilan pertamanya sama, tapi lu dapat jeroannya beda. Kenapa? Karena barang harga puluhan juta, lu bisa dapat harga 2-3 juta, bisa dapat 7 juta, padahal harganya 20-an sekian juta. Ya nggak masuk akal lah kalau itu asli. Kecuali lu dapat orang mabok, dia punya barang, dia butuh duit, atau dia dalam keadaan mabok, terpengaruh obat-obatan keras atau terpengaruh minuman keras, kesadarannya lagi nggak ada, lalu dia jual barang mahal dia dengan harga murah, bisa aja. Tapi kalau misalkan dia jual di publik seperti itu, gue yakin itu pasti bukan barang asli. Gitu. Bahkan ada juga orang menjanjikan, ini lagi diskon. Tapi lu pastiin dulu, bener nggak itu barang yang didiskon? Jangan-jangan barang yang diskon cuma tinggal 1 unit dan udah habis. Ya kan? Jadi tolonglah lebih bijaksana menggunakan uang yang lu dapat nggak dengan mudah, gitu loh. Lu berlalu-lalu buat dapat uang meskipun cuma 1.000-2.000 perak. Apalagi zaman-zaman begini ya. Kalau kita main jujur, dapat uang 5.000, 10.000 aja sehari, itu udah top. Udah top. Sekarang orang abang-abang yang namanya kopi-kopi itu, kopi-kopi saset keliling itu, udah nggak kayak dulu. Kalau dulu berjamur mereka bawa duit, pulang ke rumah tuh udah kayak orang kaya. Sekarang mereka dagang sampai malam pun, syukur-syukur bawa 20.000, syukur-syukur bawa 30.000, syukur-syukur bawa 50.000, udah plus sama modalnya. Dari pagi ketemu siang, ketemu malam, keliling pakai sepeda, nongkrong di sini, nongkrong di sono. Nah, tapi bukan nongkrong di WC, itu namanya beol, ya. Gitu loh. Jadi maksud gue gini, kalau lu mau beli produk, lu mau beli barang, atau ada orang menawarkan barang dengan harga yang sangat tidak masuk akal, terlebih orang itu juga lu nggak tahu siapa, ya lu mesti waspada, jangan sampai lu ketipu. Karena zaman begini, semua orang menggunakan segala cara untuk dapat keuntungan. Semua orang, termasuk gua. Kenapa? Karena gua juga kan berniaga. Tapi gua pakai cara-cara yang memang wajar. Iyalah, sekarang kalau gua jual kopi, modal gue 3.000, masa gue jual 3.500? Ya gue jual 5.000 lah. Iya dong, kenapa? Kan gue mesti masak airnya, belum gue beli gasnya, belum gue sewa tempatnya, belum hiburannya pakai musik kayak di belakang ini, ya kan? Semuanya kan butuh biaya. Kalau gue cuma jualnya 3.500, dari mana gue untungnya? Kan gitu, ya dong. Kayak gitu aja sih simpelnya. Tapi ya masih wajar. Tapi kalau orang jual produk
keuntungannya udah nggak wajar. Bahkan bisa dibilang begini, lu merasa bahwa lu akan dapat untung dari produk yang lu beli dari orang ini ketika lu jual kembali. Gue pastiin lu nggak dapat untung, malah jadi rugi. Jadi tolong pinter-pinter kalau lu berniaga, kalau lu membeli suatu produk atau barang, pastiin banget. Pertama yang tadi gue bilang, lu benar-benar butuh. Kedua, lu mesti tahu harga pasarannya berapa supaya lu tahu barang yang dijual dia tidak terlalu jauh dari harga pasaran. Sekarang banyak orang ketipu tiket perjalanan, wisata, ada yang tiket ibadah, ada yang ketipu barang branded, terus investasi, saham dan segala macam. Sebenarnya itu semua dilegalkan, tapi penipuannya enggak gitu loh. Semua produk-produk itu dilegalkan, diperbolehkan, tapi penipuannya tidak. Ya, jadi lu mesti hati-hati, mesti awas-awas karena begini. Kalau lu nggak bijak menggunakan berkat yang lu dapet, yang lu peroleh dengan jerih lelah lu, bagaimana mungkin lu bisa menambah ngebul dapur yang lu punya di rumah? Ada juga lu ntar malah numpuk utang. Kalau udah numpuk utang, susahnya nggak cuma lu, istri lu kalau lu punya istri, suami lu kalau punya suami, keluarga lu, orang tua lu, teman-teman lu, adik-adik lu. Gua ada kasus, gua punya ponakan gua berutang lewat aplikasi. Gara-garanya begini, dia tergabung pada komunitas motor, suka keliling-keliling bagi-bagi. Bagus sih bagi-baginya, sumbang-sumbangnya bagus. Tapi tolonglah, kalau lu sumbang-sumbang pakai duit pinjaman, terus lu sendiri nggak tahu bagaimana bisa balikin, lebih baik jangan deh. Kalau gua sih, buat gua ya, sebenarnya lu keliling ketemu sama komunitas, kalau emang lu nggak bisa nggak usah gengsi, bilang aja emang lu nggak punya. Ngapain lu maksa-maksa pinjem, apalagi pinjem di aplikasi. Lu dipoto, alamat lu juga dipoto lewat KTP. Kalau lu nggak bayar, lu dicari ke alamat yang bersangkutan. Kalau lu nya ada, kalau nggak ada, orang rumah lu jadi susah. Gua kasih tahu, lu yang terima nangkanya, keluarga lu, orang-orang sekitar lu yang terima getahnya. Kayak lagu dangdut ya. Iya, begitu memang. Lu mau kayak begitu? Jadi gitu loh, siapapun lu, tolonglah. Jadi peminjaman di aplikasi itu mempermudah orang untuk dapat dana segar dengan cepat. Tapi pastiin fasilitas itu jangan lu salah gunain, karena kalau enggak lu nyusahin orang lain. Kalau lu mau pinjam, pastiin lu bisa bantu, lu bisa bayar. Jangan lu nggak bisa bayar. Gampang banget. Tapi tolong hati-hati. Lu tahu nggak? Akhirnya yang datang itu penagih utang. Dan mereka nggak peduli karena mereka jasa, mereka juga orang kerja. Yang mereka tahu alamatnya di situ. Iya kan? Gitu loh. Jadi dicari. Bagus kalau yang sopan. Kalau yang nggak sopan, udah kayak orang datang, nantangin mau berantem. Tapi bagusnya yang datang ke rumah waktu itu masih termasuk sopan. Gitu loh. Mereka bawa surat segala macem, masih termasuk sopan. Ya udah, akhirnya ya diselesaikan dengan cara ya dicicil seperti memang perjanjian awal gitu. Pokoknya gini deh. Gini. Zaman begini semua orang itu bisa jadi korban penipuan dan bisa menjadi pelaku penipuan. Jadi tolong hati-hati. Satu lagi nih, ini juga bahaya nih. Kalau lu nggak hati-hati ini juga bahaya. Yaitu apa? Kalau lu pergi ke suatu tempat, seperti contoh ke bank, lu tahu nggak sih? Sebenarnya orang ke bank itu sekarang beresiko, atau ke mesin ATM dan lain sebagainya. Beresiko. Kenapa beresiko? Karena bisa saja lu jadi korban kejahatan. Kenapa? Karena lu dipantau, diintai, gitu loh. Jadi tolong hati-hati, pastiin lu kalau ke mesin ATM atau ke tempat atau bank atau apalah, lihat waktu dan tempat lokasinya. Kalau tempat itu cukup mumpuni, ramai dan segala macem, dan lu lihat memang keamanannya baik, ya bertransaksilah di sana. Tapi kalau enggak ada jaminan lu di jalan akan aman gitu loh. Udah banyak kasus lah, pemecahan kaca mobil lah,
perampokan di jalan raya pakai motor lah, ada macem-macem deh. Makanya mesti hati-hati. Ya, yang pasti sih kita tahulah bahwa nggak sembarang kita mengalami sesuatu, gitu loh. Pasti ada pasti ada pelajaran baik. Hanya saja lebih baik mencegah dong daripada kejadian, gitu loh. Jadi bagi lu pada agan-agan atau siapapun juga yang suka menggunakan produk bagus tapi tidak mampu bayar lunas dan harus berutang, pastiin lu mampu bayar. Entah bagaimanapun caranya, pastiin dulu lu mampu bayar baru lu ambil tuh kredit. Tapi kalau enggak, lebih baik jangan. Enggak punya juga enggak apa-apa kok. Toh bukan sesuatu yang mesti lu makan, bukan sesuatu yang mesti lu minum, bukan sesuatu yang mesti lu pakai ketika hujan dan panas terik, ya nggak sih? Nggak sesuatu juga yang bisa menunjang lu jadi cerdas, gitu. Ya. Terus kalau ada orang nawarin barang dengan harga yang tidak masuk akal, jauh dari harga pasaran, terus dengan alasan lu mau beli supaya lu bisa dagang lagi dengan harga pasaran yang berlaku, gue pastiin lu bakal ketipu. Karena kalau orang itu bisa jual barang dengan harga pasaran, ngapain jual ke lu dengan harga yang jauh dari pasaran? Kan dia cari untung. Wah, dia lagi butuh duit, alasannya begitu. Dia lagi gini, ini barang sisa stok segala macam. Itu mah udah trik, bukan tipu-tipu loh. Gua terangkan lagi. Gua tidak menilai sales itu menipu, enggak. Mereka itu pinter dan mereka punya banyak trik untuk supaya kita calon pembeli mau membeli produknya, ya. Jadi bukan tipu-tipu, lebih kepada trik. Oke, gitu loh. Jadi, ayolah. Waspadailah. Sebab apa yang lu punya ada tanggung jawab di dalamnya, termasuk masalah duit. Oke? Daripada kita punya sesuatu yang kita pikir bermanfaat tapi malah jadi beban di masa depan, buat apa? Nah, gitu ya. Kalau ada komen-komen yang lain yang sekiranya berkaitan dengan masalah utang piutang atau masalah tepu menepu, trik mentrik ini, atau yang pernah ngalamin tapi ternyata berhasil melaluinya tanpa tertipu, ya kan? Apalagi lu tahu dong, sekarang masalah minta pulsa itu juga udah ada lagi sekarang. Minta pulsa lah, minta kuota lah, ada aja sekarang. Hati-hati aja gitu loh. Sekarang tuh segala sesuatu bisa dilakukan untuk mencari keuntungan. Tapi barang siapa menipu, ingat, suatu waktu dia akan kena tipu. Itu hukum alamnya. Barang siapa berlaku jahat, suatu waktu dia akan kena jahat. Gitu loh. Karena Tuhan itu adil, ya. Tapi kalau lu nggak pernah berbuat jahat, tapi lu dijahatin orang, jangan khawatir. Suatu waktu apa yang menimpa lu akan diganti. Kok gue bisa ngomong gitu? Iyalah, karena Tuhan itu adil, ya kan? Nah, tapi lu jangan minta keadilan kalau lu juga berlaku yang sama. Lu nipu orang, lu ketipu. Nah, terus lu berharap orang yang nipu lu celaka. Hello, ya kan? Jadi kalau lu ketipu karena lu juga pernah nipu, yaitu adilnya Tuhan. Tapi kalau lu merasa bahwa Tuhan nggak adil, ya gue nggak tahu sih di mana pola pikir lu, ya nggak sih? Oke, gitu aja. Mungkin next kita bisa lanjut lagi dengan obrolan yang lain ya. Ya dong. Semoga nggak ada yang kesinggung nih. Maaf nih ya, kalau ada yang kesinggung, gue minta maaf banget. Gue nggak ada maksud asli. Gue cuma mau berbagi sesuatu yang ringan. Ya paling nggak gue sedikit mengingatkan lah kita semua, termasuk gue juga. Hari-hari begini, siapa sih yang nggak butuh duit? Nah, tapi bukan berarti kita mesti sembarangan menggunakan apa yang kita punya atau sembarangan kita menipu orang, ya nggak? Nah, gitu aja sih. Oke, thank you sudah nonton. Salam damai Indonesia.